Halo semuanya, lanjut video part 2 pegawai gaji UMR di Bandung. Intinya kalau kalian gaji UMR pun, kalian sebenarnya bisa hidup, kalau sampai makmur enggak. Tapi kalian bisa hidup sekurang-kurangnya sejahtera. Kalian cukup. Kalian bisa makan 3 kali sehari. Kalian gak pusing soal tagihan listrik. Kalian udah bebas. Gak ada pikiran soal seperti galon, pulsa internet, dan lain-lain. Karena gaji UMR itu sebenarnya cukup. Apalagi kalau kita lihat UMR itu pasti pemerintah yang menetapkan nilai nominal UMR di setiap tempat itu pasti disesuaikan dengan biaya hidup di tempat tersebut. Jadi kalau misalnya di Bandung itu 4.300.000, berarti ya memang 4.300.000 itu sebenarnya cukup untuk satu kepala keluarga cowok, satu istri, dan satu anak, kalau nggak salah ya. Ya sebenarnya kalau kalian punya keluarga kecil pun itu sebenarnya cukup. Nah, langsung aja kita bahas cara gue buat alokasi dana dari gaji. Ini kita omongin gaji pokok aja ya, nggak usah ditambahin insentif dan lain-lain. Tapi ini by percentage, jadi persentasenya disesuaikan aja dengan nominal yang kalian terima. Intinya gue pasti yang pertama kali adalah tabungan. Tabungan itu 25%. Lalu ada konsumsi. Konsumsi itu 25%. Oh enggak. Ya intinya kalau gue ada duit kurang lebih 4.300.000, pokoknya yang 300.000 itu bakal dipakai buat satu pulsa listrik 100.000, 100.000 pulsa internet dan paket nelpon, dan 100.000-nya lagi adalah untuk ganti oli servis. Ya sebenarnya itu cukup lah kalau buat motor ya. Nah, barulah kita punya dapat yang 4 juta. Nah, yang 4 jutanya ini kita bisa pakai buat, biasanya 1 juta itu udah disisihin dari awal buat saving, alokasi savings. Lalu sebisa mungkin kalian itu 1,5 juta makan itu konsumsi wajib, nggak wajib ya, kalian jangan lebih dari 1,5 juta. Jadi kalau 1,5 juta itu istilahnya kalian punya uang makan 50.000 sehari. 50.000 sehari itu sangat-sangat cukup untuk kalian bisa makan layak. Karena 15.000 di Bandung itu udah cukup makan enak sebenarnya. Kalau kalian bisa cari nasi padang, warteg, ya kalau kalian mau makan enak itu mungkin seminggu sekali itu udah cukup lah. Kayak ketemu teman terus makan di cafe yang sekali makan 50.000 atau 70.000. Nah, tapi untuk operasional harian usahakan 15.000 per mil. Sekali kalian makan 15.000 itu termasuk ada karbohidrat, protein, lemak, dan minum ya. Ingat harus ada minum. Karena ada beberapa tempat makan yang minumnya itu kita harus bayar lagi. Kita kena charge atas minum yang kita pakai. Itu sebenarnya sangat-sangat bisa teman-teman. Nah, terus tadi 1 juta untuk tabungan, 1,5 juta untuk konsumsi. Nah, kita ada sisa dana 1,5 juta lagi. Nah, itu biasanya 500.000-nya untuk bensin. Kalau gue ya, 500.000-nya untuk bensin. Nah, 1 juta lainnya itu dipakai untuk dana lain. Kalau kalian gak punya utang, kalian bisa pakai untuk dana investasi. Tapi kalau kalian punya utang, nah 1 jutanya ini budget yang bisa kalian pakai untuk kalian bayar cicilan tagihan kalian. Contoh, kalian punya cicilan handphone, kalian punya cicilan motor, ya jangan lebih dari 1 juta. Atau misalnya yang kecil-kecil seperti kulkas, TV, kalian kan bisa cicil selama 3 bulan, 6 bulan gitu teman-teman. Tapi ini balik lagi dengan kondisi teman-teman sekalian. Cuma kalau di posisi orang yang
sebenarnya gak ada tanggungan, hidup sendiri, itu akan sangat-sangat cukup. Yang penting kalian harus atur pola pengeluaran kalian. Ya lu pikir aja gitu loh, gaji UMR jangan dipakai buat fancy. Ya gaji UMR dipakai untuk survive. Ya namanya aja upah minimum regional. Ya ini dananya aja minimum. Jadi dipakai untuk kebutuhan dasarnya apa? Kebutuhan dasar kita adalah survive. Kita bisa hidup, bisa membiayai kebutuhan primer kita seperti sandang, papan, pangan. Kita bisa beli pakaian, bisa beli makan, dan kita bisa sewa kosan. Oh iya, 1 jutanya sebenarnya bisa sih buat sewa kosan. Tapi karena di kasus gue itu nggak ngekos ya, jadi bisa ya mengurangi biaya lah. Tapi kalau kalian ngekos sebenarnya 600-800 ribu itu udah dapat kosan yang layak untuk pegawai. Termasuk biasanya internet ada wifi, include listrik dan tagihan air udah dibayar sama pemilik kosan. Jadi sebenarnya sangat-sangat cukup dengan gaji UMR pun jika kalian ingin memulai hidup. Kalau ada pertanyaan atau yang kurang jelas, apalagi beberapa kalimat ada yang belibet, tanya aja di bawah. Oke? Insya Allah kalau gue sempet, gue pasti jawab pertanyaan kalian. All about Bandung. All about pegawai dengan gaji UMR di Bandung. Ya, next part 3.